Halo sobat, kita berjumpa lagi di Nafri Channel. Teman-teman, semoga sehat selalu dan sukses selalu ya. Doa kita bersama, amin. Oke teman-teman, sedikit berbagi nih. Video kali ini kita mau bahas mengenai rem ya. Jadi buat mobil teman-teman yang ada masalah dengan rem, nah mungkin video ini sedikit bisa membantu ya, memberikan penjelasan. Oke, kita langsung aja teman-teman. Untuk mobil ini masalahnya di sini. Coba ya. Coba kita hidupkan mesinnya. Oke, masalahnya gini teman-teman, mobil ini ya. Di sini ada lampu indikator. Ya. Kalau misalnya kita menarik rem tangan atau hand rem, biasa gini ya. Ini nyala ya teman-teman. Tapi kalau kita turunin gini, nah harusnya mati kan. Nah tapi ini faktanya masih tetap menyala. Coba tarik lagi. Harusnya gitu ya nyala ya. Waktu turun gini sampai mentok ya, sampai habis. Itu udah habis. Coba, masih tetap nyala ya. Nah ini masalahnya di mobil ini. Yang kedua, akibat dari ini nih, pedal kopling, pedal rem tuh diinjak turun nih teman-teman ya. Kadang kalau kita kocok-kocok dia baru mau tinggi ya, tapi kadang dia cenderung turun sampai ke bawah. Nah tuh ya, jauh ya. Harusnya yang benar itu kita ngerem sedikit aja, tep, nah harusnya udah kena ya, tapi ini sampai ke bawah teman-teman. Nah jadi inilah permasalahan di mobil ini. Dan untuk lampu indikator yang di sini, ini lampu indikator di sini, kalau misalnya rem tangan turun kan mesti mati. Kalau dia ini menyala terus, itu ada beberapa kemungkinan ya. Nah, salah satu faktor kemungkinan itu dari sini teman-teman. Coba kita langsung ke depan ya. Kita lihat di reservoir tank pengisian minyak rem. Nah, perhatikan ya. Di sini kan ada sensor nih. Ada switch sensor untuk lampu. Nah, ini. Nah, ini ya. Ini tuh yang ngasih tahu ke speedometer tadi, dashboard ya. Ke panel. Kenapa dipasang di sini? Supaya dia ngasih informasi bahwa minyak rem di reservoir ini sudah berkurang. Itu salah satunya ya. Faktor lain lagi kenapa dia menyala terus bisa juga karena switchnya itu rusak. Kan ada di hand rem itu di bawah tuh ada switch penghubung ya. Kalau itu rusak juga bisa jadi nyala terus. Nah, salah satunya dari sini. Coba kita lihat. Tuh ya, kering ya, nggak ada ya. Minyak remnya orang enek. Nah, kalau teman-teman misalnya mobilnya lagi ngalami masalah seperti ini, cara cari tahu permasalahannya seperti itu kira-kira ya. Kita udah tahu pasti dong ini minyak rem udah habis berkurang jauh ya. Harusnya kan di batas maksimal sini. Ini turun di bawah nih, udah bahkan lebih turun dari batas minimal ya. Nah, berarti dia ada kebocoran. Cuma kita tinggal cari tahu di mana kebocorannya. Kita mulai dari sini teman-teman. Kita ke belakang. Nah, terus kita coba lihat di ban pelek bagian dalam ya. Misalnya contoh sebelah kiri nih, kita lihat. Nah, perhatikan di setiap ban sama pelek sini, kalau ada kebocoran di sini pasti akan ada basah-basah nih biasanya. Nah, tapi ini nggak ada ya. Harusnya kalau sini bocor, biasanya seal master bawah ya yang bocor salah satu ban. Tapi ini nggak ada kering. Kalau bocor di sini di bannya basah, sama tuh bagian dalam. Nah, di sini kita tidak temukan. Yang kedua selang fleksibel ini. Ini ada selang fleksibel kan? Nah, ini perhatikan ya, nggak boleh pecah. Karena minyak rem berkurang itu pasti ada kebocoran. Oke, di belakang tidak saya temukan permasalahannya. Coba kita sekarang ke depan. Kita lihat. Sama ya, dari dalam juga kita cek. Lihat sebelah sini, ini kering ya, nggak ada. Aman, sini aman.
Coba sebelah kanan. Ini aman juga ya. Jadi kalau dia ada bocor di depan atau belakang, pasti di sini agak basah nih, rada basah. Karena minyak kan turun ke sini. Ya, apakah selang fleksibel, kapilernya atau bagian seal ya. Tapi sini aman ya. Oke, kalau gitu. Jadi kalau misalnya di bagian roda kita udah cek baik belakang atau depan, selang fleksibel, jadi pipa-pipa rem gitu ya udah kita cek di bagian roda tidak ada terjadi kebocoran, maka kita perlu mencurigai di bagian master rem sini teman-teman. Nah ini kemungkinan bocornya dari sini. Intinya ketika lampu indikator gambar rem tangan itu menyala ya, itu salah satunya kan minyak rem berkurang di sini ya. Jadi ada sinyal diberikan ke dashboard speedometer bahwa minyak remnya berkurang. Maka teman-teman harus mencari di mana terjadi kebocorannya. Di mana bocornya ya di situ kita perbaiki teman-teman. Nah, jadi jangan dibiarkan ketika handrem sudah turun, lampu masih menyala, itu sudah indikasi ada minyak remnya berkurang. Nah, untuk yang selanjutnya itu perhatikan juga ya ketika pedal rem ini turun sampai ke bawah pada saat diinjak ya. Nah, inilah bisa juga merupakan salah satu penyebabnya. Oke, sekarang coba kita cek kondisi kanvas remnya ya. Ini saya buka yang roda depan sebelah kiri. Nah, ini juga kalau kanvas remnya sampai habis, pedal rem itu pedalnya bisa dalam juga ya, karena pistonnya terlalu banyak keluar. Coba kita buka, kita lihat ya kondisi si kanvas rem. Kita cek ya, kita lihat. Ini tidak selalu kerusakan di master ya. Kalau dia turun remnya ke bawah, empos, kadang masalahnya juga bisa dari sini, kanvas remnya habis. Makanya buat untuk pastinya kita buka aja, kita lihat, kita cek. Nah, nih pistonnya sudah terlalu banyak keluar. Ya, coba buka kanvasnya, lihat. Oh kan udah tipis nih ya. Coba yang dalamnya lagi satu. Nah ini kalau dia sudah tipis seperti ini tipis ya dua-duanya ya. Ini kalau udah tipis seperti ini Pak Bro, ini juga bisa yang menyebabkan kenapa sampai si pedal rem itu dalam. Karena ini habis, otomatis pistonnya kan keluar terlalu banyak ke sini. Oke, jadi ini kita ganti ya depan. Untuk depan tuh kalau beli satu set ya, dua. Jadi waktu kita beli kanvas rem depan tuh nggak bisa beli sebelah, tidak ada sebelah. Jadi waktu beli itu dua-dua, kiri kanan mesti ganti karena umurnya sama. Ini udah habis ya tuh. Oke, coba kita bandingkan ya, ini yang barunya. Lihat perbedaannya ya teman-teman, jauh banget. Nih lihat nih, beda banget kan tebalnya. Uhuhui, iya loh. Ya. Nah teman-teman harus paham ya, kalau di mobil kita itu ada masalah pada sistem rem. Salah satunya itu yang secara umum garis besar, kalau kita menginjak pedal rem itu kan suka turun ya ke bawah. Nah itu tidak selalu masalah kerusakannya ada di master rem, walaupun memang itu kemungkinan besar di master. Tetapi yang paling pertama pastikan dulu kondisi kanvas remnya itu masih tebal atau tidak, masih bagus atau tidak. Kalau keadaannya sudah seperti ini, nah ini juga bisa membuat si pedal rem akan turun sampai ke bawah. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini saya berikan contoh, ini juga ya bisa menjadi penyebab kenapa rem itu bisa berubah, kadang di bawah, kadang di atas, bahkan dia bisa nyeplos. Nah ini bisa jadi permasalahan juga ya, jadi pengaruh di rem karena bearing rodanya koclak, oblak atau mulai rusak. Jadi waktu mobil jalan, ban itu kan tidak berjalan secara lurus ya. Jadi dia akan menekan bagian piston pada kapiler. Ini juga bisa mempengaruhi pada sistem rem. Nah ini ya teman-teman harus paham kita sebagai pemilik mobil. Oke, sekarang kita kembali ke awal tadi ya, yang masalahnya pada lampu indikator yang menyala ya. Padahal
handrem tangan sudah turun. Coba lihat di sini ya teman-teman, setelah kita mengisi minyak rem di tabung maka lampunya akan mati. Rem kita turunkan, masih nyala ya, turunin, nah mati ya. Oke, tarik lagi, nyala, turunin lagi, nah oke. Nah jadi seharusnya seperti itu teman-teman. Oke, paham ya teman-teman ya. Oke sobat semuanya, demikian video kali ini. Kita sedikit berbagi ya permasalahan pada seputar masalah pada rem mobil. Sedikit banyaknya teman-teman yang masih awam kan mulai mengerti. Nah jadi kunjungi semua channel-channel sebanyak-banyaknya yang membahas tentang otomotif supaya teman-teman bisa menyerap banyak ilmu ya. Jadi kita di sini bukan mengajari tapi berbagi teman-teman. Ilmu yang saya pahami saya bagikan buat teman-teman semuanya dengan harapan bisa menjadi manfaat. Oke teman-teman, demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa di subscribe dan kita jumpa lagi di video berikutnya. Thank you, bye.